Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu keluarga GPDI El Shaddai Magelang, bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan di kesempatan pada saat ini akan kembali belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-28 di ayatnya yang ke-10 sampai ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dengan judul perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita sering sekali menghadapi situasi yang sulit dan juga mengalami ketidakpastian. Tetapi ada kalanya kita juga saat merasa sendirian dan tidak tahu harus melangkah kemana, dan bertanya-tanya apakah Tuhan masih menyertai kehidupan kita. Di dalam Kejadian pasal yang ke-28 di ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-15 kita dapat melihat bagaimana kisah Yakub yang sedang dalam pelarian dari saudaranya yaitu Esau. Ia baru saja menipu ayahnya Ishak bagaimana demi mendapatkan berkat sulung, dan kini Yakub harus meninggalkan rumahnya dan menuju tempat asing. Dan di tengah perjalanan dari Yakub yang melelahkan dan juga tidak ada kepastian yang besar, Yakub berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Di sanalah Tuhan mulai menampakkan diri kepada Yakub dalam sebuah mimpi-mimpi dan juga memberikan janji-janji yang sangat luar biasa dalam kehidupan Yakub. Dan dari perikop ini kita juga dapat belajar bahwa bahkan dalam masa-masa sulit, dalam situasi yang tidak menentu dalam kehidupan kita, Tuhan tetap hadir dan memberikan janjinya dan menyertai setiap langkah kita. Dan apa saja yang dapat kita pelajari dari pengalaman Yakub di dalam pasal ini, mari kita akan merenungkan bersama-sama. Dan judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah janji Allah. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada di dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, di sana ada Yakub bagaimana ia mengalami pergumulan dengan Tuhan. Yakub yang berada di dalam pergumulan. Ketika Yakub pergi ke Beersheba dan dari Beersheba ke Haran, di sini mengalami perjalanan yang sangat jauh dan penuh ketidakpastian. Di sini Yakub juga merasa sendirian, merasa terasing, takut dan tidak memiliki jaminan. Bagaimana ia tidak merasa ada jaminan di dalam masa depannya. Dan ini juga menggambarkan bagaimana seringkali kita mengalami situasi-situasi di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kehidupan kita.
Mungkin ketika kita merasa sendirian dan tidak tahu arah hidup, bagaimana kita akan pergi, bagaimana jaminan-jaminan masa depan kita tidak mengerti. Tetapi selalu ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan kembali yang kedua kalinya. Dan juga di ayatnya yang ke-12, di sana adanya penglihatan tangga ke surga. Ketika Yakub bermimpi tangga yang memanjang dari bumi ke surga, dan juga melihat adanya malaikat-malaikat Tuhan naik turun di atasnya. Ini adalah simbol bagaimana hubungan antara Allah dan manusia. Bagaimana ini sebagai jembatan bahwa Allah itu tidak pernah jauh dalam setiap kehidupan kita. Dan Yesus sendiri menyebutkan bahwa tangga ini sebagai gambaran dirinya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-1 di ayatnya yang ke-51, di sana dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Di sini artinya adalah hanya melalui Yesus kita bisa memiliki hubungan dengan Allah. Hanya melalui Yesus kita dapat merasakan kasih karunia, penyertaan Allah yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Yang harus kita lakukan hanyalah mengandalkan Dia dan berharap sepenuhnya kepadanya, bahwa hanya Dialah satu-satunya yang menolong setiap kehidupan kita. Jangan pernah merasa jauh Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia selalu menyediakan jalan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita, untuk kita dapat mendekat kepadanya, terutama melalui pribadi yang mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus. Lalu yang terakhir adalah adanya janji Allah, dan Allah berfirman bagi Yakub. Di ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-15, kita akan melihat di setiap ayatnya ada janji yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan Yakub. Yang pertama adalah janji akan tanah perjanjian. Di ayat yang ke-13, di sini Allah menjanjikan tanah yang sedang didiami oleh Yakub sebagai miliknya dan juga milik keturunannya. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana yang besar, rencana jangka panjang bagi Yakub dan juga bagi keturunan-keturunannya. Bahwa ketika Yakub mengandalkan Dia, maka ada jaminan yang pasti, ada jaminan yang penuh bagi setiap Yakub dan keturunannya. Lalu yang kedua yaitu janji akan keturunannya yang banyak. Di ayatnya yang ke-14, di situ Yakub yang saat itu sendirian, bagaimana dijanjikan keturunan seperti debu dan tanah. Ini adalah penggenapan janji Allah kepada Abraham dan juga Ishak, dan ini juga terjadi kepada Yakub. Lalu yang ketiga adalah janji dengan adanya kehadiran dan perlindungan Allah. Di ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan, aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah jaminan yang luar biasa bagi kehidupan Yakub, bahwa Allah tidak hanya memberikan janji kepada Yakub, tetapi juga menyertai setiap langkah yang diambil oleh Yakub, yang pastinya dituntun oleh Allah. Di sini Tuhan tidak hanya memberikan janji, tetapi juga akan menyertai setiap kehidupan kita dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi dan kondisi apapun yang kita alami. Jangan pernah takut menghadapi masa depan, karena Dia Allah yang tetap setia, Allah yang terus selalu bersama-sama kehidupan kita. Dan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa Yakub ini mengajarkan kehidupan kita bahwa meskipun kita berada di dalam situasi yang sulit dan mengalami ketidakpastian, tidak adanya jaminan dalam masa depan, Tuhan tetap hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak hanya memberikan janji, tetapi Dia juga menyertai kehidupan kita di setiap langkah perjalanan iman kita. Bagaimana kita terus berserah kepadanya, berharap kepadanya, maka Dia akan selalu menyertai kehidupan kita. Dan
ada hal yang dapat kita renungkan bersama-sama. Apakah setiap kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita meskipun kita merasa sendirian? Dan bagaimana kita bisa lebih mengandalkan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan sehari-hari? Mari terus merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan terus menggenapi setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita, dan selalu percaya bahwa Dia Allah yang selalu menyertai, Allah yang selalu menjawab setiap doa-doa kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik itu mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur kepadamu Tuhan atas setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas janji-janji yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami. Tidak hanya sekedar janji, tetapi Engkau selalu nyatakan janji-Mu, Engkau selalu menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami dengan waktu-Mu Tuhan, waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Teruslah firman-Mu berkata-kata dalam kehidupan kami sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan, apa yang ingin Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kami. Terus Tuhan memperbarui visi misi dalam kehidupan kami agar kami dapat mengerti setiap apa yang ingin Kau lakukan, apa yang ingin Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Tolonglah keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk selalu berpegang pada perjanjian-Mu dan peringatan-peringatan-Mu. Kiranya mata keluarga GPDI El Shaddai Magelang selalu tertuju pada kasih setia-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya Tuhan terus memberikan kami damai sejahtera, kekuatan dan sukacita daripada Tuhan. Mengucap syukur kepadamu, menyerahkan hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.